Lama tak terekspos di media, kini kasus penipuan berkedok rental mobil yang diduga dilakukan oleh Christopher Stefanus Budianto terhadap Jessica Iskandar ternyata masih tetap berjalan. Posisi CSB yang saat ini masih mendekam di Polda Metro Jaya hingga sampai saat ini masih terus dievaluasi oleh kuasa hukumnya, Darius, setelah adanya perpanjangan penahanan hingga 40 hari ke depan. Meski belum diketahui kejelasan terkait lanjutan hukum yang sempat meredup, namun rencana untuk membuat laporan balik terhadap Jessica Iskandar buntut dari kejadian di bandara nyatanya akan segera dilakukan oleh pihak CSB yang masih tak terima atas perlakuan Vincent dan Jedar terhadap sang klien. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus ini? Benarkah dengan adanya kejadian di bandara, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak bisa terancam pidana pencemaran nama baik terhadap CSB? Terkait masalah, karena posisi klien kita kan di dalam ya. Nah, jadi kita juga kan nggak bisa sembarangan begitu ya main bolak-balik ke Polda Metro Jaya ya. Tanpa adanya pemberitahuan yang pasti ya dari klien kita itu bagaimana ke depannya kan gitu ya. Namun karena kita juga terus coba memfollow up ya terkait klien kita itu di Polda Metro Jaya ya, kita terus memberikan menanyakan terkait mengenai perkembangan yang memang ya kita tanyakan sendiri ke penyidik sendiri kan gitu ya terkait proses daripada klien kita itu bagaimana nantinya ke depan kan itu. Apakah memang sudah diserahkannya SP21 atau bagaimana kan gitu. Nah, ini kita masih nunggu ya dari pihak penyidik sendiri ke depannya. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa terungkap semuanya. Karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar gitu. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap banget supaya ini dugaan aku salah, bahwa dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya. Kita akan ada rencana membuat laporan balik terhadap saudara Vincent ya dan saudari Jessica Iskandar ya. Makanya kita masih menunggu juga nih, karena kan kita juga setelah ini kan juga kita coba bersurat juga kan kemarin itu ke Kapolri ya khususnya ya untuk meminta izin ya permohonan untuk ya membuat laporan klien kita nanti di Polda Metro Jaya khususnya ya gitu, di mana dari Polda Metro Jaya sendiri ya ataupun dari pihak Tahtinya sendiri mereka meminta kita juga bersurat juga terkait masalah pengawalan yang memang nanti diberikan dari pada Polda Metro Jaya nanti ke depan kan gitu, untuk klien kita membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh ya saudara Vincent dan saudari Jessica Iskandar pada saat klien kita datang di bandara dengan dikawal ketat ya oleh petugas-petugas ya atau dari pihak penyidik juga dari Polda Metro Jaya. Ini kita sangat sayangkan kan itu. Dari pihak keluarga menanyakan kapan ya kita sebagai kuasa hukumnya mendampingi Pak CSB untuk ya membuat laporan atau pengaduan nanti di Polda Metro Jaya. Ya, nah ini kita coba sampaikan ke pihak keluarga karena ini kan nggak mudah juga ya untuk kita membuat laporan atau pengaduan di mana klien kita kan di dalam ya, di mana kami pun juga sudah coba berkoordinasi atau coba bersurat juga ya baik itu ke Polda Metro Jaya juga ke Bapak Kapolri sendiri kan gitu, khususnya untuk meminta izin ya permohonan ya membuat laporan atau pengaduan ya pencemaran nama baik yang nantinya disampaikan sendiri langsung oleh klien kita yang bernama Pak Christopher Stefanus Budianto.
mendengar namanya akan segera dilaporkan oleh CSB, sikap tak gentar justru ditunjukkan oleh pihak Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe yang mengaku tak masalah dengan adanya laporan balik dari pihak CSB. Merasa tak bersalah dengan apa yang dilakukannya terhadap CSB, Jessica Iskandar menyatakan jika hal itu spontan ia lakukan lantaran dirinya sudah geram dengan sang pelaku yang selalu menghindar dari masalah. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh oleh Jedar dan Vincent setelah tahu akan dilaporkan balik oleh CSB? Ya itu urusan dia lah, terserah dia mau ngapain. Perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan, tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya, emang saya kan nggak mukul enggak, saya juga ngelawan juga enggak, saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja, itu kan ada juga tuh jejak digitalnya, di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja, karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu, karena saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah baru melahirkan. Kita lihat aja nanti. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai, dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya. Buat dia pun sama, mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Itu kita belum pikirin sih. Kemarin kita udah bahas sama kuasa hukum kami, cuman karena dari pihak sebelah mereka kan, ya bukan mereka sih, kuasa hukumnya kan nyaut kemarin, dia 1000% yakin bahwa gerbang damai itu kan ditutup. Ya terserah dia, maksudnya yang korban siapa, yang terlapor juga siapa, ya kan. Maksudnya yang terlapor tutupin gerbang damai, ya dari awal memang nggak damai dia, ya kan. Jadi apalagi yang mau ditutupin sama dia. Jadi untuk syarat-syaratnya tentunya ada. Cuman kalau kayak gitu yang kemarin aku selalu bilang, guys, kalau dia emang mau damai, ya itu prinsipal sama prinsipal lah. Kita nggak usah pakai kuasa hukum. Jadi aku nggak usah ketemui kuasa hukumnya dia. Dari pihak kita pun juga sama, kuasa hukum kami nggak usah juga ikut hadir. Ini pure prinsipal dengan prinsipal aja yang berbicara untuk damai.